Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah, karena dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kita masih diberi kesempatan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dalam agama kita, agama Islam telah mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan waktu. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marihi, beliau menjelaskan, jikalau kita ingin mengetahui hakikat dan nilai-nilai tentang kedisiplinan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan menyebutkan masa atau waktu. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, sudah selayaknya kita sebagai makhluknya harus memahami dan memberi perhatian penuh terhadap waktu. Apakah waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk kita sudah kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam? Waktu tidak akan berhenti dan waktu juga tidak akan terulang kembali. Jangan sampai berkaitan dengan masalah waktu kita digolongkan kepada orang-orang yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asr ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Anak-anakku sekalian, Allah telah memberi kita waktu 24 jam. Kalian gunakan untuk apa waktu 24 jam? Apakah kalian gunakan untuk mengisi kebaikan ataukah sebaliknya? Contoh, anak-anakku, kalian telah diberi jadwal untuk menuntut ilmu mulai jam 7 sampai dengan jam 12. Ketika kita waktunya belajar, mungkin masih ada yang kita temukan anak-anak yang bermalas-malasan sehingga terlambat untuk mengikuti pelajaran. Bahkan ketika kalian diberi tugas oleh bapak dan ibu guru kalian, masih ada yang terlambat untuk mengerjakan. Dan Allah memberi kita waktu untuk istirahat pada malam hari, tapi masih ada kita temukan waktu istirahat kalian gunakan untuk hal yang sifatnya sia-sia. Anak-anakku, berkaitan dengan waktu sholat, Allah telah memanggil kalian untuk sholat 5 waktu. Tetapi ketika diperdengarkan suara adzan, Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, mari kita sholat, tapi masih ada di antara kalian yang enggan untuk mendatanginya. Bahkan Allah yang maha penyayang kepada kita memanggil kita sekali lagi, hayya 'alas sholat, tapi kalian masih enggan juga untuk mendatanginya. Bahkan ada di antara kalian yang masih asik sibuk dengan kegiatannya yang berurusan dengan duniawi. Anak-anak, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Tapi kita sebagai makhluknya yang butuh untuk bertemu dengan Allah. Karena dengan sholat kita dapat berdialog dengan Allah. Hayya 'alas sholat,
Mari kita sholat. Mari kita datang kepadaku. Mari kalian datang kepadaku. Kamu mau curhat apa? Aku dengarkan. Begitu kata Allah. Kamu ada masalah apa? Aku akan selesaikan. Kamu ada kesulitan apa? Akan aku carikan jalan solusinya. Dan kamu ingin memiliki apa? Kamu ingin mendapatkan apa? Allah akan mengabulkan doamu itu. Anak-anak, andai kata kalian tahu betapa besarnya manfaat sholat seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebaliknya, apabila di antara kalian lalai dalam menjalankan sholat, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wailul lil musalli. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholatnya. Itulah contoh orang-orang yang merugi di dalam memanage waktu. Lalu, bagaimana agar kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang merugi? Allah menjawab dalam firman-Nya surat Al-Asr ayat 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mau mengerjakan amal soleh serta nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi anak-anak, inti atau karakter dari orang-orang yang tidak merugi yang pertama adalah orang beriman. Apa iman itu? Iman adalah suatu keyakinan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka keimanan itu akan memancarkan dalam segala perbuatan dan perkataan kita yang baik. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Ciri yang ketiga, saling menasehati dalam kesabaran. Anak-anak perlu keikhlasan ketika kamu diberi nasihat atau memberi nasihat tentang kesabaran. Karena apa? Manusia adalah tempatnya lupa, manusia adalah tempatnya salah. Jika kalian diberi nasihat oleh orang tua atau bapak ibu guru kalian, itu bukan berarti mereka tidak suka, tetapi itu tanda sayang mereka kepada kalian. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Kata sabar mudah untuk kita ucapkan, sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, perlu waktu dan pembiasaan diri untuk melatih sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah, berupa takdir baik maupun takdir buruk. Anak-anak, hidup yang kita jalan ini harus mempunyai nilai. Hidup yang kita jalani ini harus mempunyai arti dan kelebihan, sehingga kelak ketika kita menghadap kepada Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Kita datang dengan bersih, insya Allah nanti kita kembali juga dengan dalam keadaan fitri. Demikian anak-anak kajian kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.